Tidak berbunyi. Oh, saya manut Pak Kiai ya. Alumni PGA paling tua umur berapa sekarang? 52 Pak. 52 tahun. Berarti dengan saya selisih 2-3 tahun ya dengan Bapak. Ya, 52 saya mau 49 48 ya. Iya, karena PGA. Kalau bilang PGA masih muda itu jelas dusta ya. Nah, PGA saya juga PGA, saya PGA. Masih muda Bapak. Pak Abdul PGA juga kan Pak? Oh iya, semangatnya yang muda. Oke, siap. Kalau pagi tepuk sekali, kalau siang tepuknya 2 kali, kalau malam tepuknya Tidak berbunyi. Saya mau coba Pak Ridwan biar nanti maju ke depan ya. Awas salah tak suruh ke depan. Oke, siap. Pagi, malam. Baru mulai. Oh PGA juga. Berarti sebaya dengan saya kan nggak apa-apa. Namanya siapa Bu? Bu Yayan. Yayah. Yayah ya. Kalau tempat saya Yayah ada Yayah ada Ibu ya. Oke siap. Pak Ridwan siap? Saya tadi udah lihat gini-gini tadi. Oke, pagi, siang, malam. Siang, pagi, malam. Oke. Ada yang nggak tepuk terus. Takut salah jadi nggak tepuk terus ya gimana? Oke siap. Pagi, malam, siang, malam. Ketika saya dekati ternyata juga dapat ya. Saya feeling saya ada yang salah di depan saya. Namanya siapa? Wah ini pembuka pintu ilmu ya. Jadi kalau nanti ada yang kebuka mindsetnya belum kebuka, silakan nanti konsultasi sama Pak Miftahul Ulum. Udah kenal semua Bapak Ibu? Belum. Makanya saya kenalkan sekalian biar Bapak Ibu kenal. Ini adalah pembuka pintu ilmu ya. Jadi kalau pembuka pintu ilmu nggak boleh menutup mata gitu kan? Nah gimana pintunya nanti tertutup gini? Jadi nanti kalau lihat Pak Miftahul Ulum ngantuk, Tepuk. ya? Oke. Silakan duduk Pak Miftahul, nggak usah di. Kalau ada murid yang salah, apakah kita perlu diberi sanksi? Tidak. Tidak. Diberi apa? Uang aja Pak. Nyanyi, suruh nyanyi gitu. Oke, nanti malam, besok siang biasanya kan sesi-sesi pada duhur itu sesi-sesi saatnya untuk istirahat. Maka besok kalau ngantuk kita nyanyi bareng gitu ya. Oke Bapak Ibu, tidak sesi baru mulai aja udah mulai kantor ada. Saya tadi udah mengamati para peserta ini. Ternyata Pak Ridwan yang tadi sempat betul ya Pak? Iya, ternyata materi nggak sulit, yang paling sulit adalah nahan. Ngantuk. Sepakat gitu? Sepakat. Iya. Silakan diminum Pak Ridwan. Nah gimana? Padahal kalau ngantuk obatnya bukan minum tapi Tidur. Baiklah Bapak Ibu. Ini namanya Pak Diki. Ini kayaknya nggak pas guru PAI ini ya. Model Pak. Guru PAI oh ganteng ya. Apa emang nggak boleh? Kalau ini teman saya, namanya Pak Badri. Pak Badri Zaman. Ya udah pernah ketemu bareng kegiatan. Biar Bapak Ibu juga kenal dalam satu kelas. Tapi nanti akan saya bagi kelompok dengan catatan syaratnya tidak boleh satu daerah. Kita bagi kelompok, namun tidak boleh satu berasal dari satu kabupaten kota yang sama. Emang ada Pak. Sudah beda. Beda semua. Sudah beda semua. Sudah beda semua, tapi nanti coba. Jadi nanti ini pesertanya akan kita bagi nanti menjadi 5 kelompok aja. Karena PAI ada 5 aspek. Aspek satu apa? 2, 3, 4, 5, Fikih.
Kalau di kurikulum 13 SKI atau SPI? SPI peradaban. Kurikulum 13 yang sekarang kurikulum Merdeka Kurang tahu, Pak. belum pernah buka. Itu kajian lain. Nanti enggak apa-apa. Sekilas nanti tanya KM enggak apa-apa. Besok kalau udah produk Bapak Ibu selesai, finalisasi kita coba produk di sesi ini enggak apa-apa. Nanti kita sharing. Termasuk di grup kita manfaatkan, kita berdayakan untuk sharing Pak Badri ya. Kapan kita ketemu, Pak? Itu di sana Pak Bekas. Oh iya. Baiklah Bapak Ibu, kontra belajar di saat ini seperti disampaikan tadi dari Pak Nasir dan juga Pak Hasil bahwa kegiatan ini penyusunan kisi-kisi angkatan pertama targetnya Bapak Ibu harus memahami dan mampu untuk menyusun kisi soal ujian, tidak hanya sekedar kisi soal harian ya. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti menyusun kisi untuk penilaian harian, betul? Yang jawab enggak banyak. Bapak Ibu ketika penilaian harian menyusun kisi soal, yang nyusun tunjuk jari. Ada lagi yang nyusun kisi dan soal, nyusun soal dulu baru kisi ada? Ada ini enggak? Kebiasaan. Sudah ada soalnya baru nyusun kisi? Wah, luar biasa cerdas ini namanya. Balik. Pak Hasim ada guru PAI ternyata nyusun soal dulu kisinya ntar ya. Muka siapa, Pak? Muka siapa? Oh gitu lah. Nah ini yang perlu hari ini kita 3 hari kita ke depan mencoba bahwa mekanisme yang ada berkenaan dengan penyusunan soal berarti harus diawali dengan kisi. Iya, buat soal dulu baru kisi ya, luar biasa. Bisa ya? Ini yang saya pusing malah itu buat soal dulu, setelah itu sudah mau lelah Pak. Kantor juga namanya siapa? Pak Eman, ini pasti Jawa Barat ya, namanya Eman, Yaya, Asep, tadi namanya siapa? Aceng, Pak. Aceng, ini kayaknya saudaranya Ahok ya. Turunan yang Chinese jadi GPAI, Mas Diki artisnya jadi GPAI. Oke Bapak Ibu, ini ketika nanti sudah Bapak Ibu masuk kamar, kita sepakat masuk jam berapa, tolong hargai waktu yang ada. Di sini tidak terlalu panjang 3 hari itu Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan bahwa penutupannya jam berapa? Jam 10 di hari Sabtu. Waktunya tidak banyak untuk kita bisa sharing bersama. Maka dari itu kami mohon nanti semua peserta bisa tepat waktu sesuai dengan schedule yang telah dibuat oleh panitia. Gitu Bapak Ibu, siap? Siap. Oke. Nanti kalau ada yang terlambat, awas ya. Tepat waktu Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu nanti diharapkan bisa paham tentang perakitan dan pemetaan soal. Jadi diawali dengan pemetaan soal dengan KD yang kemarin dipetakan jadi soal, ini nanti masuk soal seperti apa, level 1, 2, atau 3 dan sebagainya. Nanti pemahaman tentang ini akan disampaikan oleh Pak Hasim biar sebagai dasar kita semua untuk menentukan kisi dan juga nanti soal ujian. Yang kedua adalah paham teknik penyusunan kisi, tekniknya dulu. Setelah ada pemetaan nanti, setelah itu Bapak Ibu akan harus paham teknik penyusunan kisi. Jadi sampai rumah ditanya mana hasil oleh-oleh dari kegiatan Bogor, inilah teknik penyusunan kisi untuk soal ujian maupun soal yang lain. Jadi ada teknik-teknik yang Bapak Ibu harus kuasai. Ini ada lagi ya. Namanya siapa Pak? Pak Dadan ada di sini juga. Cuma Pak Dadan yang itu berdiri nggak kantor, ini sudah mulai kantor ya. Bahasa Sundanya apa? Menguap itu. Why? Aduh nggak bisa kayaknya. Why?
Huai. Hei. Hei. Wah, nggak bisa nih lu kata. Nggak masuk. Oh gitu ya. Angop itu Jawa Timur itu. Angop ada ya? Ada. Halusnya angop. Di Jawa Barat juga sama. Halusnya. Angop gitu ya. Kalau di Jawa itu nggak halus ya Pak, angop. Oke, berarti materi mudah yang sulit menahan angop tadi ya. Nggak apa-apa bahasa halus. Awas nanti kalau yang angop ya nggak apa-apa. Karena bahasa Jawa angop ya Pak. Yang Jawa Timur itu Pak Abdul itu jelas karena Jawa Timur. Oke Bapak Ibu, nanti paham teknik penyusunan kisi ujian sekolah PAI. Tekniknya seperti apa? Kajian nanti malam dan besok pagi ya. Akhirnya Bapak Ibu targetnya harus mampu menyusun kisi dengan model format standar dari direktorat. Jadi nanti ada format standar untuk kisi yang bisa menjadi acuan Bapak Ibu dalam menyusun soal kisi ujian maupun kisi penilaian yang lain, termasuk penilaian akhir semester, penilaian tengah semester. Saya tanya Bapak Ibu di kabupaten kota untuk PAS-nya yang nyusun siapa? Guru. KKG kabupaten. Kalau saya kecamatan. Ada yang kecamatan, ada yang kabupaten. Kabupaten. Penggadaannya? K3S. Kabupaten ada. Kabupaten. Distrik ya? Oh masih dikelola distrik ya? Penggadaan. Oh gitulah kira-kira. Dari Sekolah. biaya untuk penggadaan bos ya. Betul. Tapi pengelolaan untuk penggadaan kadang dijadikan satu biar lebih irit, dikelola di dis gitu ya. Lebih murah juga. Padahal namanya penilaian akhir semester tidak harus dicetak kayak itu ya. Tapi sama lah saya kira di distrik Jawa Barat, DKI juga sama. Oh gitu, yang nyusun KKG. Anggotanya? Kalau US ya isinya dari pusat, ada sampel juga soal yang bisa digunakan atau tidak. Biasanya Bapak Ibu buat sendiri atau menggunakan sampel dari pusat? Sendiri ya? Semuanya sendiri? Sama dari pusat. Sampel. Menggunakan sampel dari pusat. Kira-kira lebih banyak yang menggunakan sampel atau milih nyusun sendiri? Sampel. Nah ini PR-nya hari ini Bapak Ibu tim penyusun ya kan. Nanti ketika menyampaikan di kabupaten kota arahannya bahwa apa yang diproduk di pusat sebagai contoh ya. Nah pelopor untuk menyusun sendiri ya Bapak Ibu nanti di daerah masing-masing ya. Iya nanti pelopor untuk menyusun sendiri sampel yang ada sebagai referensi. Oke, mampu menyusun kisi-kisi USPAI. Silakan Pak Ridwan, mau gimana caranya? Mau gini-gini agar nggak kantor nggak apa-apa. Nanti aja berdiri atau joget bersama aja. Paham kaidah dan pengembangan butir soal. Jadi kalau kita nyusun kisi itu harus bisa disusun menjadi sebuah soal. Maka ketika kita nyusun kisi, kita sudah punya gambaran bagaimana nanti soal itu disusun ya, dibuat. Maka nanti harus ada kaidah untuk pengembangan butir soal. Saya kira Bapak Ibu sudah ahlinya lah. Suka menyusun soal ujian, penilaian akhir semester, tengah semester kan gitu kan? Iya Pak. Bapak Ibu yang nyusun di edit sendiri ya, kumpulkan ke distrik, dicetak. Akhirnya ketika soal jadi kok ada yang salah ya. Kadang seperti itu kan. Iya Pak. Padahal sudah direview, diedit. Tapi pada kenyataannya ketika setelah dicetak, penyusunnya sendiri bilang ini soalnya kayaknya belum begitu layak ya. Betul, pernah merasakan gitu? Iya kan? Soal yang kita susun sudah kita edit dan akhirnya dicetak. Setelah kita baca, setelah jadi soal semua itu
ini kayaknya soal ini sebenarnya nggak layak. Nggak bener. Atau belum begitu benar. Maka ini nanti Bapak Ibu harus paham kaidah untuk pengembangan soalnya. Jadi soal yang kita susun benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lalu mampu membuat soal USPAI. Target kegiatan ini adalah Bapak Ibu menyusun kisi ya. Namun Bapak Ibu insya Allah besok kita juga sampai membuat sampel untuk soal. Kualitas soal, iya. Jadi sampel karena targetnya format untuk kisi dan dengan Bapak Ibu semua bisa nyusun kisi sampai final. Habis semua aspek itu baru nanti ada waktu kita mencoba merumuskan soal sesuai dengan kisi yang Bapak Ibu susun. Bapak Ibu harus bertanggung jawab ya. Buat kisi harus ada bisa dibuat soal. Tidak boleh pulang kata panitia kalau belum bisa menyusun soal sesuai dengan kisi yang telah Bapak Ibu susun. Alhamdulillah. Cuma kalau sampai akad ya mau BMM ya, bayar masing-masing. Tapi saya yakin dengan kemampuan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah manusia terpilih ya. Manusia terpilih ya. Alhamdulillah. Mustafa. Karena satu kabupaten kota yang dikirimkan ada yang satu Pak ya. Betul. Ada satu, ada yang dua. Berarti kan manusia pilihan di kabupaten kota masing-masing. Maka ketika hanya nyusun kisi dan soal, saya kira lebih dari cukup untuk sisi kompetensi Bapak Ibu. Kami dengan Pak Hasim mendampingi ya, kami tidak menggurui, kita mendampingi Bapak Ibu, memfasilitasi mana yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusikan bersama. Itu Bapak Ibu. Lah ini, sudah pernah Bapak Ibu menganalisis butir soal? Oh ternyata yang namanya Pak Ridwan juga bisa kantuk yang sini. Belum ya? Pernah analisis butir soal? Kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif. Awas. Wah ini. Silakan diminum dulu Pak. Gak kelihatan ini. Langsung dituangi air minum ya. Siapa? Ternyata Pak Miftahul Ulum juga sama. Ini ada tutupnya. Langsung dituangi air minum. Ini udah dari dibuka dulu tuh baru tadi. Variasi sama Pak. Ya. Kayaknya emang berat ya. Ketika mata ngantuk itu udah nggak bisa lihat ini ada tutup atau enggak. Oke Bapak Ibu, kita besok belajar tentang menganalisis butir soal yang telah kita susun, apakah layak untuk soal ujian atau perlu perbaikan atau ditolak. Jadi ada 3 kemungkinan dengan analisa itu bahwa soal itu nanti layak untuk dipakai, perlu perbaikan atau ditolak. Mudah-mudahan kalau hanya peserta mari ditolak aja besok biar ada kegiatan lagi gitu ya. Nah nanti setelah kita belajar bersama, saya kira harapan kita minimal soal perlu perbaikan. Ya minimal itu ya. Kalau layak luar biasa, berarti untuk layak digunakan di tingkat nasional menjadi hal yang satu sisi kita bersyukurlah bisa berkontribusi untuk menyusun kisi ujian nasional kan gitu, bukan nasional tapi ujian yang digunakan di tingkat nasional. Karena sekarang sudah tidak ada ujian nasional. Dulu UN diganti USBN, ya kan? Ujian sekolah berstandar nasional. Setelah itu sekarang US ujian sekolah. Jadi Direktorat Subdit PAISD itu memfasilitasi sampel ya. Contoh referensi bagi teman-teman GPAI se-Indonesia dalam rangka menyusun kisi dan soal ujian. Kalau mau nyusun kisi sendiri, nyusun soal sendiri dipersilahkan. Jadi produk dari Bapak Ibu nanti
Setelah melalui proses review, revisi dan sebagainya menjadi produk secara nasional, itu nanti akan disampaikan ke teman GPAI se-Indonesia. Jadi kalau nanti Bapak Ibu produknya ketika selesai kok dibaca agak beda, mohon maaf ya. Produk Bapak Ibu direview revisi saat ini, termasuk di tim nanti finalisasi mungkin ada perubahan sedikit, dimaklumi ya. Tidak, ini nanti kemarin yang usul saya tidak seperti ini loh. Ternyata sekarang dirubah, itu bagaimana ya? Gak apa-apa, yang penting kontribusi Bapak Ibu sebagai wujud pengabdian GPAI untuk negeri ya. Ya, insya Allah. Ini Bapak Ibu paham analisis butir soal USPAI. Oke Bapak Ibu, kalau saya bilang GPAI, jawabnya Hebat. hebat, tangannya gimana? Oke gini, hebat gini dulu. Saya ngikut Bapak Ibu lah karena sekarang merdeka ya. Gimana? Merdeka belajar, merdeka mengajar. Kalau merdeka mengajar nggak usah ngajar, nggak apa-apa gitu ya. Beda. Oke, kalau saya bilang GPAI hebat itu gimana? Gini, oke. Hebat. Kalau semangat, gini. Kalau moderat, moderat itu apa sih? Moderat itu apa? Mas Diki, saya bilang Mas kalau di Jawa. Kalau di sini Kang ya? Ya. Apa moderat? Iya. Berarti itu soal di hati. Gini aja tangannya ya. Siap, tangannya di mana? Di sini. Jadi kalau saya bilang GPAI hebat, GPAI semangat, PAI-nya moderat. Siap? Siap. Oke, GPAI Hebat. GPAI Semangat. PAI Moderat. GPAI Hebat. GPAI Semangat. PAI Moderat. Oke, ini menjadi sebuah moto di pengembangan keprofesian berkelanjutan program. Makanya besok ada materi moderasi beragama ya. Iya kan? Moderasi beragama ini nanti harus insert di soal-soal yang kita susun. Kita harus menghindari hal-hal yang bentuknya khilafiyah, yang hubungannya dengan salah dan sebagainya perlu kita hindari. Maka kita harus moderat. PAI kita moderat dengan perbedaan ormas-ormas dan sebagainya. Itu menjadi bagian yang perlu kita hargai. Saat ini pun kita beda. Saya tadi lihat, saya seorang kepala sekolah SD Muhammadiyah kan begitu kan, dengan teman-teman haji dan sama. Saya kira saya belum pernah menemukan sebuah hadis Rasulullah yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah akan masuk surga. Nahdien masuk surga. Ada? Ada. Yang dijamin masuk surga Muhammadiyah NU ada enggak? Hadis Rasulullah ada enggak? Ada. Tidak ada. Ya? Iya, tidak ada hadis Rasulullah ya. Jadi maka dari itu kita hargai perbedaan itu. Dan nanti harus kita terapkan di penyusunan kisi dan soal. Hindari hal-hal yang berbentuk khilafiyah seperti itu. Dengan banyaknya organisasi Islam yang ada di Indonesia sebagai bagian bahwa PAI itu adalah moderat. Oke Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap? Siap. Kalau siap, tangannya gimana? Oke, tangannya kalau ngepal terus. Bapak-bapak kalau siap gini, betul Bu? Ini bapak-bapak loh ya. Bapak-bapak itu tadi. Saya ngikutnya bapak ya. Bapak namanya siapa tadi? Pak Asep. Jadi kalau bapak itu sudah gini siap ya. Ibu-ibu siap menerima? Siap. Kalau ibu gimana? Kalau udah siap? Ini namanya Pak Kubut Dunia. Gerakannya kalau bapak-bapak kalau udah siap tadi begini, kalau ibu-ibu begini. Pak Kubutin ya. Saya bilang Pak Kubut Dunia ya, karena kalau siapnya ibu-ibu seperti tadi. Oh betul, biar kita enggak. Oke, apakah Bapak Ibu sudah siap? Siap. Ibu-ibu gini nggak apa-apa ya. Bisa nggak ibu gini? Bisa ya. Oh bisa.
Ini ada seorang lagi di sarang penyamun ini. Iya kan? Paling ganteng. Lah ini di sarang ganteng sendiri. Namanya Pak siapa? Pak Ibad. Ibadurrahman. Ibad siapa? Pak Saiful Ibad. Dulunya bisa didampingi 3, harusnya kurang 1. Betul nggak? Kurang 1 ini. Mau cari sendiri atau dicarikan dari yang 3 ini? Akur ya Pak. Kan butuhnya ridho itu dicarikan yang sudah 3. Gimana Pak Iban? Mau dicarikan 1? Kalau itu bilang ini kan sunnah Nabi ya. Kalau soal seperti itu sunnah Nabi. Betul loh, jadi bahasa Inggris juga menyebutkan bahwa ketika istri itu 1 namanya S1 ya. Kalau istri minimal berapa? 3. 3. Istri. Betul Pak Iban. Istri minimal. Kalau 1 namanya S1, kalau 2 S2. Betul nggak? Berarti sudah ini sesuai dengan bahasa Inggris. Sudah ada 3 pendamping. Ada Bu Pepi, ada Bu Sukarti, yang ini Bu Rani. Sudah 3. Namanya siapa ini tadi Pak? Ini? Itu? Sukarto. Ternyata dari ketiga pendamping aja belum hafal. Gimana kasih nafkah emang kalau mau ngasih nafkah? Perlu disapa dulu gitu ya. Mah perlu nafkah enggak ini hari ini ya? Pak Iban. Oke, Bapak Ibu karena sudah siap maka jawab pertanyaan ini dengan cepat dan lantang. Kalau nanti saya bilang apakah Bapak Ibu sudah siap, kami siap gitu ya. Oke, kami itu semua mewakili dari Nahnu ya. Kalau hanya 1 karena ini jamak berarti. Oke Bapak Ibu jawabnya adalah kami siap. Oke, apakah Bapak Ibu sudah siap? Kami siap. Siap. Mantap ini. Ini yang paling dua tangan ya. Oke, karena Bapak Ibu sudah siap. Oke, ini. Sudah pernah seperti ini? Ya. Siapa tadi? Bu Hilwati. Bener nih. Sambil berdiri, kita berdiri Bapak Ibu. Berdiri dulu aja. Pak Ridwan udah berdiri? Udah ya? Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Sekarang gerakannya sekalian. Ketika saya tahu, kita pegang apa ya? Kepala. Iya. Saya tahu, ini kan tahunya di sini ya. Sadar berarti di sini, siap berarti begini, melakukan begini. Ayo, ada berapa gerakan? 4. Tahu yang dipegang, sadar, siap, ya. Mumpung ini 18 Agustus ya. Iya, melakukan berarti nanti kita sambil jalan. Oke, siap. Lagunya gimana tadi? Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Sambil gerak itu yang sulit. Kalau ini nyanyinya gampang ya. Setiap kata ketika ada tahu berarti kita pegang jidat kita. Oke, sebelum itu tes dulu ya. Kita tes Bapak Ibu tangannya ke atas. Gerak-gerakan biar kita tidak ngantuk. 2 tangan boleh, 1 tangan boleh Bapak Ibu. Oke. Oke, ganti putar ke sini. Oke, ikuti perintah saya Bapak Ibu. Pegang dagu. Betul. Jenengan pegang apa, Pak? Budian pegang apa? Oh, dagu. Oke, cukup. Sudah? Sesuai dengan perintah?
Jadi saya tadi ikuti perintah saya, bukan gerakan saya. Tapi ternyata ada yang pegang ini dua-duanya. Setelah tahu kanan kirinya beda terus gitu. Gak apa-apa. Ini tes konsentrasi awal. Oke, saya tahu berarti nanti pegang apa? Ketika sadar pegang. Ya. Siap? Melakukan jalan. Oke, siap. 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya 2 kali. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Harum, gerakannya belum sama. Oke, silakan dipikir dulu. Demonstrasi dulu juga boleh. Oke. 2 kali. Ini 2 kali dulu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Kok ternyata kalau digerakkan dan kata-kata sulit ya, Pak? Belum latihan? Oke, sambil kita nyanyi bersama-sama. Siap, 1, 2, 3. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Sekali lagi. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Kita duduk. Pak Bolit. Ternyata ya sulit ya. Pak Bolit. Oke, Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Bapak Ibu kalau ngajar dengan anak-anak suka ada selingan seperti itu? Iya. Tidak. Oh, bukan ini. Kadang-kadang ada. Kadang-kadang. Tidak tiap hari ketika kita ngajar ada selingan-selingan untuk anak-anak ya. Padahal konsentrasi anak itu tidak akan mungkin lebih dari 15 menit untuk duduk manis mendengarkan ceramah guru. Tidak hanya anak, bekas anak, mantan anak yang sekarang ikut kegiatan hari ini. Suruh duduk 15 menit dengarkan ceramah itu nggak betah. Betul Pak Ridwan? Betul. Itu mantan anak ini ya. Akhirnya Pak Ridwan juga nyusul yang Ridwan. Wow. Wah, ini namanya? Nggak bisa kayaknya. Oh gitu ya. Oke Bapak Ibu, pilih satu jawaban dengan cepat dan suara lantang. Nanti atau sekarang? Sekarang. Berubah atau tetap? Berubah. Menggunakan atau membuat? Buat. Kerja keras atau kerja cerdas? Kerja keras. Apa keras kerja? Pak Abdul itu jawabnya kan keras dulu baru kerja ini. Ini loh. Saya tanya itu kerja keras atau kerja, jawabnya itu malah keras kerja. Keras tuh baru kerja. Emangnya kalau nggak keras nggak bisa kerja, Pak? Nggak bisa. Kerja malam. Oke. Menunggu atau memulai? Memulai. Oke. Berarti nanti ada segera kita mulai. Menerima atau memberi? Memberi. Benar siap memberi Bapak Ibu? Siap. Siap. Ilmu yang didapat di 3 hari di sini, silahkan nanti diberikan kepada teman-teman GPI daerah masing-masing sebagai bekal biar nanti pemahaman tentang KISTI
tentang soal tidak hanya ujian sekolah, namun penilaian harian, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir semester untuk PAI lebih berkualitas. Jadi targetnya ketika sama-sama dikelola oleh Disdik, kita nanti kumpulkan ke Disdik kualitas soal PAI melebihi kualitas materi yang lain. Amin. Karena Bapak Ibu kan hadir di sini berarti tahu tentang kaidah isi, kaidah soal dan sebagainya. Insya Allah kita semua akan memberikan yang terbaik untuk PAI Indonesia. Siap? Siap. Oke. Berdiri lagi.